Oke, baik. Kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai analisis kelayakan bisnis, yang di mana kami beranggotakan saya sendiri, Arizal Girsang, dengan NIM 2195-20104. Nama saya Niko Bojarsite dengan NIM 219520088. Dengan saya Trusna Barat dengan NIM 219520077. Saya Angela Erika Lubis, NIM 2195-20085. Dengan saya Revenawati, NIM 219520084. Dan inilah presentasi kami. Pertama, kami menggunakan jurnal analisa kelayakan investasi TI menggunakan metode cost dan benefit. Di mana yang pertama ada investasi awal sebesar Rp783.475.279. Kemudian ada biaya cost-nya dari tahun ke-0 sampai tahun ke-4, yaitu ada biaya SDM, biaya overhead, biaya perawatan hardware, biaya perawatan software, biaya perawatan perlengkapan dan fasilitas, biaya manajemen operasional sistem. Di sini juga ada benefit, yaitu manfaat keuntungan yang berwujud dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-4. Di sini juga ada efisiensi biaya operasional, efisiensi biaya telekomunikasi, efisiensi kesalahan proses, peningkatan penyewaan, efisiensi biaya persediaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Tulus. Analisis kelayakan bisnis. Yang pertama itu ada discount rate. Discount rate adalah salah satu parameter ekonomi yang menyatakan laju bunga yang dialami akibat pinjaman modal yang diinvestasikan. Parameter ini menggambarkan nilai uang menurut waktu yang digunakan untuk mengkonversikan keuntungan dan biaya yang terjadi dalam waktu yang berbeda. Untuk investasi awal, di jurnal tertera investasi awalnya sebesar 783.475.279. Di sini diskon rate-nya kita asumsikan 10%. Yang kedua itu ada diskon faktor. Istilah faktor diskon dalam pemodelan keuangan paling sering digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari nilai arus kas masa depan. Ini adalah faktor pembobotan atau angka desimal yang dikalikan dengan arus kas masa depan untuk mendiskontokannya ke nilai sekarang. Cara menghitungnya adalah diskon faktor sama dengan 1 tambah diskon rate pangkat tahun ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Didapatlah diskon faktor untuk tahun ke-0, 1, tahun ke-2, 0,91, tahun ke-3, 0,75, tahun ke-4, 0,68. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai discount cost. Discount cost adalah tingkat bunga yang digunakan untuk menentukan nilai sekarang dari arus kas masa depan dalam analisis arus kas diskonto atau yang disebut dengan DCF. Ini membantu menentukan apakah arus kas masa depan dari suatu proyek atau investasi akan bernilai lebih dari pengeluaran modal yang dibutuhkan untuk mendanai proyek atau investasi di masa sekarang. Rumusnya ialah diskon cost sama dengan 1/1 tambah diskon rate diakarkan per tahunnya.
Oke, kita masuk ke Excel-nya. Diskon cost didapat dari biaya dikalikan dengan diskon faktor untuk biaya awal, didapat jumlah dari biaya SDM sampai biaya manajemen operasi sistem sampai manajemen operasi sistem. Untuk diskon cost pada tahun pertama ialah 783.476.279 perak. Pada tahun kedua 460.096.000. Pada tahun ketiga 433.758.000. Pada tahun keempat jumlahnya 391.584.800. Oke, kita masuk ke diskon benefit. Oke, di sini diskon benefit ialah perhitungan yang dilakukan dengan menjumlahkan manfaat suatu situasi atau tindakan dan lantas mengurangi biaya yang terkait dan pengembalian tindakan itu. Rumusnya diskon benefit sama dengan benefit dikali dengan diskon faktor. Oke, kita masuk ke Excel-nya. Oke, kita masuk ke Excel-nya. Diskon benefit didapat dari benefit dikali diskon faktor benefit didapat dari jumlah dari efisiensi biaya operasional sampai efisiensi biaya persediaan. Yang didapatlah diskon benefit untuk tahun ke-0 atau sampai tahun pertama yaitu 650.331.500. Pada tahun kedua 643.087.320. Pada tahun ketiga 626.700.000 dan tahun keempat 609.487 rupiah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Niko. Di sini saya akan menjelaskan tentang total diskon cost dan total diskon benefit. Total diskon cost adalah total jumlah keseluruhan diskon cost. Total diskon cost didapat dari jumlah diskon cost sendiri, yaitu diskon cost dari tahun awal sampai tahun keempat, yaitu sebesar 2.483.004.079 rupiah. Dan untuk total diskon benefit adalah total jumlah keseluruhan dari diskon benefit. Untuk diskon benefit didapat dari jumlah diskon benefit yaitu sebesar 2.599.606.220 rupiah. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu ROI. ROI atau Return of Investment. Metode ini di mana metode pengembalian investasi digunakan untuk mengukur persentase manfaat yang dihasilkan oleh suatu proyek dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkannya. Cara perhitungan digunakan dengan rumus ROI sama dengan total manfaat dikurang total biaya per total biaya. Di sini dari data sini ROI didapat dari diskon benefit dikurang diskon cost per diskon sehingga dapatlah hasilnya 2%. Yang selanjutnya yaitu NPV, Net Present Value. Metode ini nilai membandingkan keseluruhan pengeluaran yang dengan keseluruhan penerimaan pada tingkat bunga tertentu.
investasi yang dilakukan dikenakan 10%, maka perhitungannya adalah NPV sama dengan RT per 1 tambah I pangkat T, di mana NPV yaitu nilai bersih saat ini, RT yaitu arus kas bersih pada waktu T, T tingkat diskonto, I sama dengan tingkat diskonto, sedangkan T yaitu waktu arus kas. NPV didapat dari diskon benefit dikurang diskon cost sehingga dapatnya yaitu 46.602.141 perak. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. IRR atau Internal Rate of Return merupakan indikator tingkat efisiensi dari suatu investasi atau suatu indikator yang digunakan saat melakukan analisa keuangan untuk memperkirakan profitabilitas investasi. IRR juga dikenal sebagai metode yang digunakan untuk menghitung tingkat bunga pada suatu investasi. Cara menghitungnya adalah IRR sama dengan 1 tambah discount rate dipangkatkan tahun ke 0, 1, 2, 3, 4 dikurangkan 1. Sekarang kita menuju ke Excel. IRR sama dengan 1 ditambahkan dengan discount rate dipangkatkan sama tahun ke-0 dikurang dengan 1. Sehingga dapatlah discount rate untuk tahun ke-0 adalah 0%, untuk tahun pertama sama dengan 10%, untuk tahun kedua sama dengan 21%, untuk tahun ketiga sama dengan 33%, dan untuk tahun keempat sama dengan 46%. Payback period adalah istilah yang sering digunakan dalam bidang ekonomi, terlebih oleh orang-orang yang terlibat dalam transaksi investasi. Pengembalian modal atau payback period adalah keterangan periode waktu kapan dana investasi seseorang akan kembali. Cara menghitungnya adalah payback period sama dengan kumulatif benefit cost ditambah dengan diskon benefit cost tahun ke-0, 1, 2, 3, 4. Kita menuju Excel. Diskon benefit cost untuk tahun ke-0 adalah minus 783.475.279 perak. Didapat dari diskon benefit dikurang dengan diskon cost. Untuk tahun ke-1 didapat Rp190.235.500. Untuk tahun ketiga didapat Rp209.329.320. Untuk tahun ketiga didapat Rp212.610.000. Untuk tahun keempat didapat Rp217.902.600. Kumulatif benefit cost didapat dari diskon benefit cost dari tahun ke-0. Untuk tahun ke-1 didapat dari diskon kumulatif benefit cost tahun ke-0 ditambah dengan diskon benefit cost tahun pertama. Maka hasilnya didapat minus Rp593.239.779 untuk payback di tahun pertama. Sedangkan payback di tahun kedua didapat minus Rp389.910.459. Payback di tahun ketiga didapat minus Rp171.300.459. Dan payback di tahun keempat didapat Rp46.602.141. Sekian dari presentasi saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikianlah tugas kelompok kami yaitu analisis kelayakan bisnis. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.